Normalisasi database. Ada definisi normalisasi database, yaitu normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas dengan baik. Yang kedua, yaitu ada tujuan normalisasi database. Satu, yaitu menghilangkan dan mengurangi penginputan data yang sama secara berulang. Yang kedua, yaitu ada memastikan data yang bersifat dependensi. Yang ketiga, mencegah beberapa anomali yang terjadi seperti insert anomali, update anomali, dan delete anomali. Jika sebuah database belum dinormalisasi, kemungkinan terburuk yang akan merugikan sistem adalah insert anomali, situasi di mana tidak memungkinkan untuk memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Yang kedua ada update anomali, situasi di mana nilai yang diubah mengakibatkan ketidakkonsistenan database. Artinya, data yang diubah tidak sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga, ada delete anomali, yaitu penghapusan data tidak sesuai yang diharapkan. Artinya, data yang seharusnya tidak terhapus malah terhapus. Yang selanjutnya ada database seperti apa yang bisa dinormalisasi. Bukan berarti semua database bisa dinormalisasi, hanya database dengan tipe relational database yang bisa dinormalisasi. Jikalau data yang di-store dalam database memiliki file yang tidak berulang, digunakan dan sedikit, maka normalisasi tidak dibutuhkan. Selanjutnya, cara melakukan normalisasi database. Untuk melakukan normalisasi database, kita harus mengidentifikasi data seperti apa yang akan disimpan. Sebagai contoh, saya punya data dari struk penjualan. Saya ambil contoh data struk penjualan karena data ini yang paling umum di sekitar kita. Nah, pada contoh terdapat 4 barang yang memiliki kode faktur dan tanggal yang sama. Pada kode faktur dan tanggal tidak ditulis per baris. Contoh, data di atas merupakan data yang belum dinormalisasi. Selanjutnya ada normalisasi bentuk ke satu. Suatu tabel dikatakan bentuk ke satu jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Jadi, tabel yang belum dinormalisasi tadi perlu diubah sehingga bentuk ke satu menjadi seperti ini. Pada tabel pada kode faktur dan tanggal yang memiliki kesamaan akan tetap dituliskan setiap listnya. Inti dari normalisasi ke satu adalah tidak boleh ada grouping data atau duplikasi data. Sekarang lanjut pada tahap normalisasi kedua. Nah, normalisasi bentuk kedua yaitu tidak diperkenankan adanya partial functional dependency kepada primary key dalam sebuah tabel. Functional dependency adalah setiap atribut yang bukan kunci bergantung secara fungsional terhadap primary key. Intinya adalah pada tahap normalisasi kedua ini, tabel harus dipecah berdasarkan primary key, sehingga bentuk normalisasi kedua dari tabel adalah sebagai berikut. Nah, ini tabel dipecah menjadi dua, ada tabel barang dan juga tabel transaksi. Pada kode barang,
ada primary key-nya. Nah, untuk selanjutnya yaitu normalisasi bentuk ketiga. Pada bentuk ketiga, tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat tiga atribut A, B, dan C. Kondisinya adalah A relasi B dan B relasi C. Maka C dikatakan sebagai transitive dependensi terhadap A melalui B. Intinya pada bentuk ketiga ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Contohnya, ada pada atribut quantity, kolom tersebut tidak bergantung pada primary key kode faktur, melainkan bergantung pada kolom kode barang. Jadi, setelah dinormalisasi bentuk ketiga, akan menghasilkan tabel sebagai berikut. Nah, ini tabel bentuk ketiga, yaitu ada tabel barang, ada tabel transaksi, dan juga tabel detail barang. Nah, dari gambar tabel di atas dapat dilihat pada tahap normalisasi bentuk ketiga menghasilkan satu tabel baru dari hasil pemecahan tabel transaksi, yaitu tabel detail barang yang isinya menampung barang-barang yang dibeli. Coba perhatikan gambar di atas. Kenapa di tabel detail barang terdapat kolom harga lagi, padahal kolom harga sudah ada di tabel barang? Nah, kolom harga pada tabel detail barang digunakan untuk menyimpan harga barang pada saat proses transaksi. Jadi, meskipun kolom harga pada tabel barang berubah, harga barang yang ada pada tabel detail barang tidak ikut berubah. Bayangkan jika kita tidak menambahkan kolom harga pada tabel detail barang, maka yang terjadi total invoice dari transaksi akan berubah seiring berubahnya harga barang. Terima kasih.